Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kali ini, yaitu bab 4 mengenai perilaku terpuji. Nah, di bab 4 ini akan membahas mengenai tawadu, kemudian taat, kemudian juga akan belajar qanaah, dan juga kita akan belajar sabar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sifat tawadu. Coba kita perhatikan. Tawadu itu artinya adalah rendah hati, kemudian tidak sombong, dan juga tidak takabur. Lebih dalamnya yaitu kita tidak melihat diri kita ini jauh lebih baik daripada orang lain, atau lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba kita belajar dari padi. Coba antum perhatikan, kalau misalnya ke sawah padi itu, kalau dia semakin berisi, dia akan semakin merendah, merunduk. Begitu juga manusia. Jika manusia itu memiliki sifat tawadu di dalam dirinya, maka dia semakin berilmu, maka dia juga akan semakin rendah hatinya. Artinya dia merasa lebih rendah daripada orang lain. Dia ini tidak apa-apa. Dia ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustaz sekalian, mari kita simak ayat berikut ini. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Nah, firman Allah ini adalah surah Luqman ayat 18, membahas tentang sifat janganlah kita bersifat sombong. Coba kita perhatikan artinya. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah larangan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat sombong. Artinya kita disuruh Allah untuk bersifat tawadu, rendah hati. Kita perhatikan ayatnya. Apa saja hukum yang terdapat di ayat ini? Di ayat ini, di wala ini ada la-nya dipanjangkan 2 harakat karena dia itu adalah matobi'i. Kemudian tusa'aru qaddaka linnas, lin itu ditahan karena itu gunnah, gunnah, maka dia ditahan dulu. Linnasi wala, nah dipanjangkan 2 harakat, kemudian walanya juga dipanjangkan 2 harakat. Tamsi fil ardi maroha, ha pedas kemudian dipanjangkan, maroha karena mat iwat. Kemudian innallah, na-nya ditahan, karena gunnah. Kemudian lafaz Allah ketika fathah didahulunya, didahului huruf fathah, maka dia ditebalkan, innallah la, la ditebalkan 2 harakat. Kemudian la yuhibbu kulla mukhta, ta juga dipanjangkan 2 harakat. Mukhtalin fakhur, mukhtalin ketika tanwin bertemu fa, maka hukumnya adalah ikhfa, maka dia disamar-samarkan, mukhtalin fakhur. Kho, jelaskan kho-nya. Kho di mana letaknya? Di kerongkongan. Fakhur. Hu panjangkan karena dia mat arid disukun. Fakhur. Kemudian ro ditebalkan. Belana Ustaz, inilah hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat ini. Silakan antum praktekkan di rumah, kemudian coba antum hafalkan. Baiklah, kita akan masuk materi pembahasan selanjutnya tentang perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa saja perilaku tawadu dalam kehidupan kita sehari? Pertama, berbicara dengan orang tua dan saudara kita menggunakan tutur kata yang sopan.
Ya, ketika antum berbicara dengan ibu antum, dengan saudara antum, dengan guru antum, dengan teman antum dan yang adik-adik antum, maka gunakanlah kata-kata yang sopan. Kemudian yang kedua, mau menerima saran, kritikan dan masukan tentang kebaikan dari orang lain. Antum ketika salah mau dikritik, juga masukan dari guru antum, dari orang tua antum maupun dari adik-adik antum sekalian. Juga mau menerima saran dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu membiasakan untuk menyapa orang lain dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Orang tawadu akan membiasakan dirinya untuk mengucapkan salam. Karena kita diajarkan untuk ketika bertemu seorang maka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu merupakan doa. Ya, yang selanjutnya meminta izin ketika lewat di depan orang lain. Ya, kita harus meminta izin ketika lewat di depan orang lain. Permisi Pak, permisi Bu, ya. Permisi Ustaz. Antum kadang lewat di depan guru antum, lewat begitu saja. Karena belum mencontohkan sifat tawadu. Orang tawadu itu ketika lewat di depan orang lain, maka dia meminta izin. Nah, yang selanjutnya menampakkan muka berseri ketika berjumpa dengan orang lain. Tampakkan muka antum, kemudian salami orang lain, ya. Sesama ikhwan, maka salami saudara antum. Begitu juga akhwat ketika bertemu orang lain, maka bersalamlah. Nah, selanjutnya menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi hormati orang yang lebih tua, kemudian sayangi orang yang lebih muda. Itulah sifat-sifat perilaku tawadu yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Ustaz, kita akan masuk selanjutnya mengenai mengapa kita perlu memiliki sikap tawadu. Ya, pertama, ketika kita memiliki sifat tawadu di dalam diri kita, maka akan mempertebal keimanan kita. Orang yang memiliki sifat tawadu, imannya akan semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat benci dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Maka Allah akan menyukai orang-orang yang memiliki sikap tawadu. Nah, selanjutnya disukai orang lain, ya. Orang yang sikap tawadu, orang yang memiliki sikap tawadu akan banyak disukai orang lain, ya. Karena dia tidak sombong di hadapan orang lain, tidak merasa membangga-banggakan dirinya. Karena orang tawadu, dia akan merasa lebih rendah daripada orang lain. Nah, yang keempat, mempererat hubungan masyarakat menjadi lebih akrab dan harmonis. Maka ketika orang memiliki sikap tawadu, maka dia akan hubungan dengan masyarakat itu menjadi lebih akrab dan harmonis. Baiklah anak-anak Ustaz, kita akan masuk selanjutnya tentang hikmah perilaku tawaduk dalam kehidupan kita. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya. Yang ketiga, merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir, bertafakur terhadap asal penciptaan manusia. Nah, perilaku tawaduk ini sangat memberikan hikmah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka anak-anak Ustaz semua, marilah kita membiasakan perilaku tawaduk di dalam kehidupan kita. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk menanamkan di dalam diri kita ini sifat tawaduk. Nah, silakan antum hafalkan doa ini, kemudian antum praktekkan setelah antum sholat. Doanya adalah Allahumma ahyini miskina wa amisni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan khusyuk dan tawadu, dan matikanlah aku dalam keadaan khusyuk dan tawadu, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang yang khusyuk dan tawadu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.